Nah, sebelum sahabat tani tahu bagaimana cara mengoptimalkan pemupukan pada tanaman, jadi sahabat tani wajib tahu terlebih dahulu bentuk dan sifat pupuk yang sahabat tani berikan kepada tanaman. Adapun bentuk yang pertama, pupuk yang bersifat diambil dari bebatuan atau bisa kita contohkan seperti TSP atau kandungan fosfor yang ada di NPK, itu kan dia sebenarnya terbentuk dari atau diambil dari bebatuan. Nah, pupuk ini relatif lebih lama terurainya dibandingkan pupuk yang sifatnya berupa garam atau yang mudah larut di dalam air. Nah, karena apa? Karena masih terikat dengan bebatuan atau senyawa lain yang mengikatnya. Berbeda dengan pupuk yang contohnya seperti garam, seperti contohnya pupuk MKP, Ultradap, itu sudah berbentuk ion, dan ketika diaplikasikan ke tanaman maka akan relatif singkat diserap oleh tanaman. Nah, makanya pupuk yang sifatnya granul atau yang terbuat dari bebatuan seperti KCl ataupun fosfor yang ada dalam kandungan NPK, maka dia lebih lama terurainya karena masih diikat oleh senyawa-senyawa lain yang dimana di dalam kandungannya masih belum berbentuk ion. Nah, dia akan berbentuk ion ketika dia terkena air atau terjadi penguraian di tanah ketika kita taburkan. Nah, selanjutnya untuk paham bagaimana cara mengoptimalkan pemupukan, langsung saja kita simak video selanjutnya. Pastikan dahulu sahabat tani paham tentang siklus nitrogen, di mana biasanya saat penaburan pupuk urea atau pupuk berbahan amonium lainnya, biasanya amonium tersebut akan diubah oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit. Setelah itu nitrit itu maka akan diubah menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang nanti bentuknya akan tidak berubah lagi setelah adanya proses nitrifikasi tersebut. Maka nanti kita pupuk di dalam baris seperti ini. Nah, ini kita pupuk membujur searah dengan jalur penanaman. Dan jangan sampai kita menaburkannya dengan cara kita sebar menyerupai bentuk setengah lingkaran. Nah, yang untuk selanjutnya, jangan sampai sahabat tani memupuk di dalam kolom, karena pada dasarnya perakaran ini akan jauh menjangkau sumber pupuk. Dan yang selanjutnya, pastikan airnya lembab ya. Di sini kenapa harus lembab? Karena proses pengubahan nitrit ke nitrat tersebut diubah oleh nitrobakter, di mana dalam prosesnya nitrobakter ini membutuhkan oksigen. Nah, jangan sampai kita genangi terlalu dalam, karena nanti saat kita genangi terlalu dalam, maka nitrit ini akan didenitrifikasi oleh bakteri menjadi oksigen, di mana oksigen ini nanti akan dilepas kembali ke udara sehingga terbuanglah unsur nitrogen yang kita sebarkan pada bagian tanah tersebut. Nah, sahabat tani, seperti itulah beberapa keterangan yang dapat saya berikan. Tentunya proses pengubahan dari amonium menjadi nitrat ini beberapa hari sampai 4 minggu ketika kita menggunakan pupuk yang berbahan dasar urea atau amonium. Nah, sahabat tani, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian khususnya di bidang pertanian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.